Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Setiawan, guru SDN Bojonggado, Kecamatan Jemas, Kabupaten Sukabumi. Anak-anak yang ada di rumah tetap semangat belajar dan selalu sehat walafiat. Kembali belajar dari rumah untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, mari bersama-sama membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman nafi'a warajukni fahma. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik, terima kasih untuk semua para peserta yang ada di rumah sudah melaksanakan berdoa bersama demi mudah-mudahan belajar kita diberikan kelancaran. Dan selanjutnya yaitu pelajaran ke-1. Sebelumnya Bapak bacakan dulu ya. Mengaji surah Al-Falaq saat mati lampu dan suasananya gelap, pasti kamu merasa takut. Apa yang kalian lakukan saat itu? Pernahkah kamu berjalan di malam hari? Apa yang kalian rasakan saat itu? Berdoa kepada Allah agar terhindar dari kejahatan di waktu gelap. Nah, bacalah surat Al-Falaq sebagaimana yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Sebagai anak beriman, kita tidak boleh takut. Kita harus yakin bahwa Allah akan melindungi hamba-Nya dari segala kejahatan. Allah adalah tempat kita berlindung dan memohon pertolongan. Isi materi pembelajaran hari ini dalam video ini, yang pertama adalah surat Al-Falaq, dan yang kedua atau poin B, memahami makna surat Al-Falaq. Selanjutnya, mari kita pelajari yang materi surah Al-Falaq. Satu, membaca surat Al-Falaq dengan fasih. Mari kita membaca surat Al-Falaq sesuai dengan makhraj hurufnya. Dan mulailah dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Anak-anak di rumah mohon diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itulah membacakan surat Al-Falaq. Dan berlatihlah membaca surat Al-Falaq dengan baik dan benar sesuai makhrajnya. Jika sejak awal membiasakan membaca ayat Quran dengan benar, kita akan terbiasa membaca ayat yang lain dengan fasih.
Selanjutnya, anak-anak bacalah dengan cermat, lalu perhatikan huruf-huruf di bawah ini. Dalam tabel ini sudah disediakan ada huruf hijaiyah dan cara membacanya. Perhatikan jangan sampai sama huruf hijaiyah di atas. Bedakan ketika membaca kaf dan kaf dan antara sin dan shin. Huruf-huruf di atas terdapat dalam surah Al-Falaq. Berlatihlah membaca yang benar dan mintalah kepada kedua orang tuamu untuk melafalkannya. Membaca Al-Quran tidak harus berburu-buru ya, tetapi tartil dan tetap sesuai makhrajnya. Selanjutnya bagi yang belum bisa membaca, bekerja sama dengan teman dapat memudahkan lancarnya bacaan dan hafalan. Caranya, melafalkan surat Al-Falaq di depan teman. Lalu, mintalah temanmu untuk menyimak bacaanmu. Lakukan hal ini secara berulang-ulang, hingga kamu benar-benar fasih dalam membacanya. Ulangi lagi ketika di rumah dengan bimbingan ayah atau ibu. Jika berlatih keras, kamu bisa cepat pandai membaca surat Al-Falaq. Selanjutnya, dari materi yang A tadi, poin 2-nya mengartikan surah Al-Falaq. Berikut ini adalah terjemahan arti surat Al-Falaq. Yang ke-1 atau ayat ke-1, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Dan yang kedua, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ketiga, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan yang keempat, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Dan yang kelima, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Itulah terjemahan arti surat Al-Falaq ya. Harus hafal siswa dan siswi semua. Yang ketiga, menulis surat Al-Falaq. Nah, kamu sudah pasti melafalkan surat Al-Falaq. Sekarang mari kita berlatih menulis surat Al-Falaq. Perhatikan bentuk huruf hijaiyah dan perubahan bentuknya. Lalu perhatikan bagaimana cara menyambung huruf-huruf hijaiyah tersebut. Coba sekarang tuliskan surat Al-Falaq ayat pertama sampai ayat terakhir. Kamu bisa melihat tabel yang sudah disediakan dan dipersilakan disalin dalam buku tulisnya. Di situ ada tulisanmu dan ada juga lafal surat Al-Falaqnya dari ayat 1 sampai ayat 5. Selanjutnya yang poin 4 yaitu menghafal surat Al-Falaq. Setelah pandai melafalkan surat Al-Falaq, mari kita berlatih menghafalnya. Cara sangat mudah yaitu membacanya berulang-ulang, ayat demi ayat hingga bacaanmu benar. Dari ayat 1 sampai ayat 5. Mintalah temanmu menyimak hafalanmu agar tahu benar dan salahnya bacaanmu. Jika ada yang salah, mintalah dia membenarkannya sesuai dengan lafal yang disimaknya. Saat menghafalkan surat Al-Falaq, diperlukan rasa percaya diri agar lebih mudah mengingat hafalan lafal yang diucapkan. Ketika di sekolah, kamu bisa belajar bersama guru dan temanmu. Ketika di rumah, mintalah ayah dan ibu membimbingmu. Dengan belajar keras dan penuh ketekunan, pasti kamu akan berhasil. Yang materi B, memahami makna surat Al-Falaq. Nah, ini pemahamannya. Surat Al-Falaq adalah surat
ke-113 dalam Al-Quran dan berada pada juz yang ke-30. Surat ini diturunkan di Mekah sehingga disebut surah Makkiyah. Nama Al-Falaq diambil dari ayat pertama yang berarti waktu subuh. Surat ini menyuruh kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Surat Al-Falaq termasuk surat Al-Mu'awwikatain yang isinya tentang memohon perlindungan Allah dari semua kejahatan atau penderitaan yang merugikan manusia. Kejahatan dapat terjadi karena bisikan setan yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan, meskipun demikian ternyata perbuatan jahat itu juga berasal dari manusia sendiri karena dia memiliki sifat iri dan dengki. Demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat belajar, berdoa, beribadah, jaga kesehatan dan jaga lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.